Tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan, tapi tindakan. Menjadi cerdas dan berkarakter adalah tujuan utamanya. Saya Adi Kurniawan, mahasiswa D4 Akuntansi Sektor Publik. Dan saya, Abdun Dorifun, mahasiswa D4 Akuntansi Sektor Publik. Kami dari Politeknik Negeri Jember. Pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan terutama dari banyaknya perubahan aspek regulasi dan kebijakan sampai tantangan terhadap perubahan sektor akuntansi dan pendidikan. Sudah seharusnya kalimat "the objective of education is learning, not only teaching" diterapkan dan benar-benar terrealisasi. Pada tahun 2020 lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim meluncurkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada perguruan tinggi vokasi, terdapat Merdeka Belajar Vokasi yang merupakan perluasan dari kampus Merdeka dan bertujuan untuk meningkatkan link and match dengan dunia kerja. Mengikuti perkembangan program pemerintah yang ada, Politeknik Negeri Jember tentunya berupaya untuk mendukung dan mewujudkan kegiatan tersebut pada setiap program studi yang ada. Salah satunya adalah pembelajaran akuntansi. Dalam praktiknya, pembelajaran akuntansi hanya fokus pada literatur dan praktikum di kelas, dengan didampingi oleh praktisi di setiap mata kuliah. Namun, hal tersebut akan lebih sesuai dengan program Merdeka Belajar apabila kami, mahasiswa, dapat berinteraksi langsung dengan case atau keadaan di industri. Keuntungan pendidikan akuntansi pada perguruan tinggi vokasi adalah Teaching Factory. Teaching Factory merupakan konsep pembelajaran berstandar industri sebagai sarana menguatkan keterampilan dalam suasana nyata seperti yang terjadi pada industri atau bisnis. Di Politeknik Negeri Jember terdiri dari berbagai macam TEVA, salah satunya bergerak dalam bidang produksi atau manufaktur, yakni Teaching Factory Bakery, Coffee, and Fish Canning. Relevansi metode yang bisa digunakan untuk menghubungkan pembelajaran akuntansi dengan Teaching Factory tersebut yaitu Living Laboratory dengan menggunakan sistem Group Investigation. Pengertian Living Laboratory sendiri adalah kegiatan pembelajaran di lapangan pada area terbatas yang dapat dikendalikan dan dapat diawasi untuk menguji sebuah solusi dan melakukan penyesuaian variabel-variabel penting. Dalam hal ini, Teaching Factory sangat sesuai dalam melakukan kegiatan tersebut. Sedangkan Group Investigation adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif berbasis penemuan, di mana setiap kelompok beranggotakan 4-6 orang dengan komposisi kelompok heterogen. Meskipun proses Living Laboratory dilakukan di luar kelas, kerja tim dan bertukar pikiran diperlukan dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, kami mempersembahkan Laboration, Living Laboratory, and Group Investigation in Teaching Factory sebagai inovasi pembelajaran vokasi akuntansi dalam meningkatkan link and match industri di era Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Metode pembelajaran ini mengidentifikasi dan meningkatkan relevansi pembelajaran akuntansi dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, serta dunia industri. Metode ini juga bertujuan untuk penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja ke depan dengan melakukan kegiatan experiential learning di luar perkuliahan meliputi living laboratory dan investigasi pada teaching factory yang ada pada perguruan tinggi vokasi. Adapun proses elaboration pertama yaitu teaming and research process. Pada tahap ini, peserta didik membentuk kelompok atau tim yang terdiri dari 4-6 orang. Kemudian, peserta didik memilih teaching factory serta mengumpulkan literatur yang sesuai dengan jenis usahanya. Perlu diketahui bahwa teaching factory yang ada di Politeknik Negeri Jember antara lain Teaching Factory Bakery, Teaching Factory Coffee, dan Teaching Factory Fish Canning. Setelah pembentukan kelompok dan pemilihan teaching factory, peserta didik akan melakukan proses investigasi. Di antaranya observasi data keuangan dan atau manajerial operasional pada teaching factory dengan ikut serta dalam proses akuntansi. Peserta didik juga dapat melakukan interaksi secara langsung dengan tenaga kerja dan eksplorasi finansial, manajerial, serta operasional yang dilakukan. Sehingga peserta didik mengetahui permasalahan, urgensi, atau ketidaksesuaian yang timbul dalam proses perhitungan biaya, produksi, pemasaran, hingga pelaporan. Selanjutnya, menuju ke tahap ideation process.
Dalam tahap ini, peserta didik membuat gagasan tertulis berupa inovasi, rekomendasi, atau ide baru terkait hasil investigasi yang dia lakukan pada Teaching Factory. Ideation proses tentunya akan meningkatkan kemampuan daya nalar karena peserta didik ikut andil pada proses yang ada. Tahap terakhir yakni reporting and recommendation. Membuat laporan hasil investigasi beserta rekomendasi atau saran dalam bentuk presentasi rencana proyek dan atau laporan tertulis pada Teaching Factory. Dalam tahap ini, baik peserta didik maupun entitas yaitu Teaching Factory akan sama-sama diuntungkan. Metode pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di perguruan tinggi. Serta sebagai salah satu upaya penguatan riset akuntansi terapan dan link match industri. Pendidikan adalah awal dari perubahan. Tanpa pendidikan, tak ada peradaban. Meski perkuliahan adalah perguruan tertinggi yang bisa dicapai seseorang, namun kita bisa belajar dari berbagai hal termasuk pengalaman. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Yoroshiku onegai shimasu. Arigatou gozaimasu.